Perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan. Saya mahasiswa semester 5 di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Sekarang saya sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di Distrik Navigasi kelas 1 Palembang. Di sini saya akan mempelajari, memahami tentang pembayaran, keuangan, perpajakan, dan sistem lainnya di bidang akuntansi. Selain itu, saya juga akan mewawancarai dua narasumber dari bagian kepegawaian dan juga keuangan. Kalian mau tahu dan kalian penasaran? Ini dia videonya. Oke, setelah kita tadi melihat video singkat tentang Distrik Navigasi kelas 1 Palembang, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Hermansyah SH selaku Kaur Kepegawaian. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, kami akan bertanya-tanya dan akan berbincang lebih jelas lagi tentang Distrik Navigasi kelas 1 Palembang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, ya. Sebelumnya teman-teman yang di rumah nih kurang tahu nih Pak, mungkin dia ingin tahu tentang Distrik Navigasi kelas 1 Palembang. Distrik Navigasi kelas 1 Palembang ini kira-kira bergerak di bidang navigasian terus apa lagi ya Pak? Itu navigasi. Dari KM 30 tahun 2006, itu Distrik Navigasi kelas 1 Palembang adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kenavigasian. Selanjutnya, di Distrik Navigasi kelas 1 Palembang ini kita memiliki struktur dan susunan organisasinya. Kalau boleh tahu, bagian-bagian apa aja sih Pak yang ada di Distrik Navigasi kelas 1 Palembang ini? Jadi berdasarkan struktur organisasi di navigasi kelas 1 itu kita membahas masalah kelas 1. Beda dengan navigasi kelas 2 dan kelas 3. Jadi setiap distrik navigasi kelas 1 seluruh Indonesia itu struktur organisasinya sama. Pada kesempatan ini kita akan bahas masalah distrik navigasi kelas 1 Palembang yang mempunyai bagian-bagian. Adapun bagian-bagian dari distrik navigasi Palembang itu ada bagian dari tata usaha, bidang logistik dan bidang operasi. Masing-masing bagian atau bidang itu membawahi. Untuk bagian tata usaha itu membawahi 2 kasubag. Pertama kasubag keuangan, kedua kasubag kepegawaian dan umum. Untuk bidang logistik itu membawahi 2 kasubag, 2 kasih. Pertama kasih pengadaan dan 2 kasih inventarisasi dan penghapusan, itu di bidang logistik. Sedangkan di bidang operasional itu membawahi 2 kasih. Pertama kasih sarana dan prasarana, kedua kasih program dan evaluasi ya. Oke. Berarti untuk bagian-bagian itu ada tata usaha, logistik dan juga operasi ya, yang membawahi kasubag dan juga kasih. Oke. Untuk selanjutnya itu kemarin kami ditempatkan di bagian kepegawaian dan juga keuangan. Itu adalah di bagian tata usaha. Kira-kira tugas dan wewenang apa aja sih yang dilaksanakan di bagian atau bidang tata usaha tersebut Pak? Jadi bagian dari tata usaha itu mempunyai dua bagian. Pertama bagian keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan meliputi penyusunan kebutuhan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pelaporan keuangan. Sedangkan bagian kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, pengarsiparisan, pengumpulan dan pengolahan data, serta dokumentasi serta penyusunan laporan. Demikian. Oke, jadi tugas-tugas dan wewenang dari bidang tata usaha cukup banyak juga ya Pak? Ya, demikian. Mungkin sekian penjelasan atau pertanyaan atau bincang-bincang kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Herman dan juga teman-teman yang nonton video ini. Oke semuanya, jadi sekarang aku udah bersama dengan Bapak Dian Apero selaku bagian keuangan. Di sini kita akan bertanya-tanya atau akan membahas tentang pajak yang berlaku di Distrik Navigasi kelas 1 Palembang. Mungkin sebelum kita ke pembahasan Pak, kita kasih tahu dulu nih ke audiens apa sih pajak itu dan bagaimana prosesnya gitu kan. Oke,
untuk pajak itu adalah sebenarnya merupakan iuran yang wajib yang harus dibayarkan kepada negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang pertanyaan kedua itu jenis-jenis pajak apa aja sih Pak yang digunakan yang berlaku di distrik navigasi kelas 1 Palembang ini? Pertama, kalau untuk pajak PPH itu ada PPH final pasal 21 ya. Pasal 4 ayat 2 itu ya. PPH final, terus PPH untuk pengadaan pasal 22 dan PPH pasal 22 pasal 23. Terus untuk kalau PPN itu 411 211 akunnya kalau untuk PPN-nya itu biasanya kayak gitu. 411 12. 211. Jadi yang digunakan di sini ada berapa PPH Pak? PPH 4 PPH. PPH 21, PPH 22, 23 dan PPH pasal 4 ayat 2. Pertanyaan berikutnya, apakah PPH final pasal 4 ayat 2 ini hanya digunakan untuk barang konstruksi saja Pak? Atau bisa barang-barang lain juga seperti pengadaan dan lain? Kalau PPH final itu biasa dipakai untuk pengadaan yang sifatnya konstruksi. Sedangkan kalau untuk PPH biasa itu enggak dikenakan PPH final. Jadi khusus kalau untuk PPH final itu dipakai untuk yang sifatnya pemeliharaan konstruksi kayak pemeliharaan bangunan, terus pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, itu biasanya yang dipakai PPH final. PPH final. Jadi dia hanya terfokus buat konstruksi saja. Iya, betul. Berapa persen dikenakan itu berapa Pak? Kalau pengadaan dan kalau konstruksi itu berapa? Kalau untuk konstruksi itu PPH yang dikenakan 1,75%. 1,75%. Sedangkan kalau untuk pengadaan itu 1,5%. Untuk pengadaan hanya 1,5%. Jadi bedanya cuma 2,5%. 2,5%. 0,25 ya. Ya, 0,25. Dari proses perhitungan tuh ada kendala nggak sih Pak dalam pembayaran atau itu sering terjadi atau tidak pernah sama sekali? Biasanya kalau kita untuk pembayaran itu jarang terjadi miss ya. Tidak pernah terjadi kesalahan karena kita sebelum kita lakukan pembayaran itu harus diperiksa dulu sama PPSPM-nya dulu, termasuk pajaknya, PPH dan PPN. Jadi setelah itu diperiksa baru kita lakukan pembayaran. Makanya jarang terjadi kesalahan. Jadi dalam penginputan ya. Jarang sekali terjadi penginputan, salah penginputan. Terus itu jika dalam PPH pasal 4 ayat 2 itu biasanya rumus perhitungannya tuh sama aja atau beda sih Pak? Sama aja. Cuma beda di jumlah persennya aja. Jumlah persen yang dipungut ya, yang kita store ya. Lebih dari 0,25 dari PPH biasa. Lebih dari 0,25 dari PPH biasa. Jadi untuk rumusnya itu nilai kontrak dikali dengan PPH-nya, jumlah PPH-nya tadi 1,75 itu terus dikali 100 terus dibagi 111 itu dapatlah PPN sama PPH-nya. Oke. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa disampaikan untuk Bapak Dian Apero. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya. Mungkin semoga bermanfaat juga buat kalian semua dan terima kasih.